Kita kembali kepada COVID-19 tadi, atau novel corona baru yang membuat dunia serba ketakutan saat ini. Saya sampaikan pada kita semua. Dan ini ada dimasukkan ke YouTube nanti kan, sampaikan, sebarluaskan kemana-mana. Umat Islam haram takut. Umat Islam haram takut. Allah berfirman, la takhafu. Kamu tidak boleh takut. Takut itu membuat lemah tubuh kita. Makin kita takut, makin lemah imun kita. Selama kita tidak bermaksiat kepada Allah, selama kita jalankan perintah Allah, tidak ada alasan untuk kita takut. Walaupun begitu, antisipasi wajib. Kalau memang sudah diumumkan di Medan, Sumatera Utara sudah banyak COVID-19 umpamanya kan, maka kita pakailah masker. Tapi kita yakin bukan masker akan melindungi kita. Cuma pakai saja masker standar untuk yang sudah diarahkan oleh rumah sakit, pakai. Tapi jangan pernah kita yakini maskerlah pelindung kita. Ya, harus ya, jalankan saja. Tetapi jangan kita yakin itu yang akan menjaga kita. Yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Dan satu lagi, silk gaib atau imun dari langit yang paling sempurna menjaga kita adalah kedekatan kita kepada Allah tanpa maksiat. Inilah dia silk gaib itu. Bapak ingat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 11. Yang punya Al-Quran di tangannya buka. Surat Ar-Ra'du ayat 11. Di situ Allah mengatakan tentang muaqibat. Walahu muaqibat. Di situ disebutkan oleh Allah muaqibat. Apa itu artinya muaqibat? Allah turunkan untuk setiap hambanya yang beriman malaikat-malaikat penjaga dan pelindung dari langit. Turun di depan kita, satu berdiri. Turun di belakang kita, satu berdiri, membentengi dan menjaga kita dari segala kejahatan apapun, kejahatan virus, kejahatan setan, kejahatan jin, kejahatan dukun, kejahatan manusia, kejahatan dan bahkan keburukan alam. Allah akan jagakan kita melalui muaqibat ini. Syaratnya adalah selama muaqibat telah Allah turunkan kepada kita, jangan buat muaqibat ini lari meninggalkan kita. Kapan muaqibatnya lari? Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat, nama malaikat itu muaqibat ya. Malaikat ini dengan cepat meninggalkan kita kembali. Secepat dia datang, secepat itu dia akan kembali meninggalkan kita. Umpama kita sudah baca zikir pagi-pagi tadi, selepas salat subuh, sebelum matahari terbit kita baca zikir. Zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, siapa yang membaca zikir ini di pagi hari 100 kali sampai petang hari nanti, apapun jenis kejahatan yang lahir dan batin dari langit dari bumi tidak akan tembus kepada orang ini. Lalu siapa yang membacanya di petang hari menjelang maghrib, dia baca lagi 100 kali, apapun kejahatan dan keburukan yang dari langit dari bumi dari malam itu sampai besok pagi tak akan bisa kena kepada orang ini. Dahsyat sekali itu Pak, baca la ilaha illallah. Tapi setelah kita baca, ternyata Allah sudah turunkan pelindung kepada kita, muaqibat. Ternyata kita pergi ke airport, mata kita melotot melihat ada paha yang tersingkap. Maka muaqibat ini kembali meninggalkan kita dan kita kosong tanpa perlindungan. Camkan itu baik-baik. Apalagi ada setan gepeng. Mana setan gepeng? Tutup pinjam. Ya, kita sudah baca zikir tadi, kita sudah baca doa perlindungan. Ternyata melalui setan gepeng kita hancurkan silk gaib tersebut, perlindungan gaib itu, dengan melihat yang haram untuk kita lihat. Maka perlindungan itu pun menjadi hilang. Jangan salahkan, saya kan sudah sholat. Kenapa kamu hancurkan benteng yang ditimbulkan oleh sholat itu dengan maksiat yang kamu buat? Syaratnya jangan bermaksiat. Inilah dia imun sejati dari langit yang Allah turunkan ke bumi, yaitu para pelindung-pelindung dari kalangan malaikat yang tak terkalahkan. Jangan bermaksiat. Ketika kita menipu orang di pasar, Pak, berapa nih Pak? 450.000. Pak, bisa nggak 375 saja? Saya aja beli 400.000. Padahal dia beli cuma 350, udah bohong dia Pak. Maka silk itu pun hilang. Awas, ada maksiat apa Bapak lakukan sehari itu, silk tadi hilang. Pelindung tadi yang membentengi kita segala kejahatan apapun hilang. Jangan bermaksiat.
Kalau begitu harus amalkan sunnah. Merapatlah kepada Allah, jangan bermaksiat. Salat kita zuhur ke asar bagus, tapi di antara salat mungkin kita pergi ke pasar. Kita lihat ada makanan orang terjatuh, ada buah-buahan orang terjatuh. Kita anggap nggak ada yang punya, kita sambar dan kita makan. Harusnya kan kita tinggalkan saja, Pak. Jangan diambil. Harusnya kan begitu. Atau diumumkan, ini siapa yang punya ya? Ini ada anggur, ini ada satu plastik anggur jatuh di jalan. Diumumkan dulu, ada yang punya. Kalau nggak ada, udah tinggalkan saja. Kalau ada kasihkan. Tapi kalau kita makan, Pak, tanpa diumumkan, kita dianggap sudah memakan luqatah namanya. Dan ini akan menyebabkan pelindung kita hilang. Sampai sebegitunya. Ya. Ini setan gepeng ini benar-benar sumber virus yang mematikan di akhir zaman. Ke depan, virus ini bisa ditransfer melalui gelombang internet yang masuk melalui handphone kita. Percayalah, ini akan bisa dipakai untuk menyalurkan penyebaran virus melalui gelombang internet yang masih ada. Supaya kita tidak terkena gelombang ini, ya kita juga tidak mungkin bisa melepaskan diri kita ketergantungan kita dengannya. Supaya kita bisa terlindungi daripada gelombang jahat ini, saran saya adalah ketika kita mengambil benda celaka ini, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang kedua, ketika kita membukanya, jangan sampai tawaran-tawaran maksiat, kan terbuka itu, ada gambar YouTube atau apa, yang situ ada wanita-wanita yang tak pantas kita lihat, ya abaikan saja ya, supaya mata kita terjaga, supaya sel kita tetap terlindungi. Ini akhir zaman, Pak. Kalau dikatakan orang Islam tidak tembus, betul. Yang tidak tembus itu yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.